itu jadi marketing PR itu kayak serangkaian dari proses yang dilakukan atau untuk memasarkan produk atau mengenalkan produk ke masyarakat yang dilakukan oleh PR. Mengapa harus ada apa tadi namanya? Coba diulangi lagi. Jadi serangkaian dari proses serangkaian proses. Nah, mengapa harus dirangkai? Nanya gini aja kan gampang kan, nanya kayak gini aja. Masa susah nanya kayak gini aja? Kan kalian biasa kepo kan? Ini ngepo ini aja masa nggak bisa? Ini pertanyaan yang gampang aja. Bikin pertanyaan itu kan gampang. Yang jawab susah, susah itu jawabnya. Gitu. Mengapa harus dirangkai? Mungkin biar lebih terstruktur aja. Oh jangan mungkin, harus pasti. Ya kan? Ini anaknya berapa di sini? 24? Kok baru 21 ini? Coba dibantu sama Aura Friska. Aura Friska kelompok bukan? Bukan, Pak. Bukan, Coba. Pak. Jadi harus dirangkai itu biar tujuannya bisa tercapai secara maksimal. Bagaimana logikanya? Bagaimana bisa seperti itu? Dirangkai dapat maksimal itu gimana logikanya? Coba. Maharani, anggota kelompok bukan? Bukan, Pak. Ya. Ada Bapak izin menambahkan. Ya. Jadi kenapa harus direncanakan? Karena kan Bukan direncanakan. di Semua apa? dirangkai itu digabung kan maksudnya kan? Betul. Diintegrasikan bukan? Maksudnya dirangkai apa? Dirangkai. Dirangkai jadi kan sebelum kita kan menetapkan tujuan ya Pak, tujuannya ingin apa. Dari sebelum kita mencapai tujuan tersebut, kita harus tahu cara-cara kita, langkah-langkah kita yang baik untuk mencapai tujuan tersebut. Maka kita ngerangkai strategi yang baik buat mencapai tujuan tersebut gitu Pak. Rangkaiannya itu kayak mulai dari melakukan yang tadi perencanaan promosi yang 4P itu atau bauran pemasaran itu lingkup dari bentuk untuk mencapai tujuannya gitu Pak. Coba yang lain. Ada Riris? Yang pertama adalah inventarisasi masalah, terutama kalau terjadi gempa, kemudian yang ya, Pak. Ya, coba dibantu. Ini istilahnya apa di sini ya? Misalkan di wilayah Pangandaran atau di wilayah pantai. Ya, mengapa harus dirangkai? Yang dirangkai apanya? Itu bagaimana kalau Rangkaian rencana atau apa? Rangkaian apa yang dirangkai itu? gempa bumi dan kemudian terjadi Prosesnya bukan Pak tadi. Prosesnya. Mengapa harus ada serangkaian proses? Karena agar prosesnya itu terstruktur, mungkin Pak. Agar si prosesnya itu terstruktur dan mencapai tujuannya. Ya. Oke. Sebetulnya dirangkai, kalau rangkaian kan sambung menyambung berarti kan ada satu proses gitu. Tapi kalau sebentar, ini mana coba itu nggak bisa agak gede dikit ya? Emang segitu ya? Saya nggak kelihatan tuh. Bentar ya.
Coba di full screen gitu. Udah Pak. Slide nomor berapa? Ini nomor berapa? Nomor 3 ya? Harusnya sehingga banyak sekali korban yang saat itu yang terjadi. Jadi itu Nah, sebentar. Yang slide ini di apa merupakan pilihan atau merupakan alat bersama gitu, yang dipakai bersama atau pilihan. Paham nggak maksudnya? Jadi MPR itu ya udah pidato aja. Gitu. MPR itu ya udah kegiatan layanan publik aja gitu. MPR itu adalah ya udah sponsorship aja gitu. Atau merupakan kombinasi atau gabungan dari semua ini. Kelompok berapa nih sekarang ya? Ya, kelompok ini aja. Kemudian untuk Bali, kita sudah kirim barang ke sana, termasuk Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Beberapa hari ini kita kirim untuk persediaan baik peralatan maupun makanan siap saji maupun anak. Kita sudah kirim. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya juga tidak berharap itu terjadi. Tapi persiapan harus terus tetap kita lakukan, terus-menerus kita mengingatkan warga. Ya, silakan dijawab kelompok ini. Saya pun setiap kali saya mengingatkan pejabat saya untuk bagaimana buffer stock yang ada di wilayah yang diramalkan akan mendapatkan dampak. Mungkin semua PR harus kayak gitu ya Pak, mulai dari publikasinya gitu, mengenalkan produknya ke masyarakat, terus juga harus punya sponsorship, terus juga harus punya berita gitu loh, menemukan dan menciptakan informasi yang mendukung perusahaan atau produk, terus juga harus ada kegiatan langsung dengan layanan publik. PR juga harus pidato sih, kayak memberi ceramah atau mengisi acara di berbagai kegiatan. Terus juga kan harus ada media identitas kayak ciri khas gitu. Terus juga bentuk kegiatan lain. Maaf Bapak, di noise, di mute. Kita bicara marketing atau kita bicara PR sebetulnya? Marketing public relation, Pak. Marketing ya, makanya marketing public relation itu yang bagaimana, yang secara umum pengertiannya bagaimana? Itu jangan terlalu definitif seperti itu ya. Kalau dikaitkan dengan ini yang ada di sini ini bagaimana kita memaknai marketing PR? Yang slide yang kelihatan sekarang nih, slide berapa ini? Slide 5 ya? Coba Yuri Ayu. Yuri Ayu anggota kelompok bukan? Bukan, Pak. Menurut saya, Pak, untuk dalam konteks ini kita sebagai public relation ya. Jadi tujuannya itu secara garis besarnya adalah meningkatkan citra, bukan untuk adanya income kepada perusahaan. Jadi mungkin dalam hal ini marketing public relation itu seperti di bagian beritanya, terus pidato, seperti itu Pak. Dan beberapa hal yang menyangkut ke dalam tujuannya yaitu, tadi ada di slide juga, menumbuh kembangkan citra perusahaan positif. Citra positif perusahaan. Kalau pakai, ini kita bilang aja teknik ya, teknik publikasi, teknik sponsorship, teknik berita dan sebagainya. Ini bekerjanya bagaimana? Berita itu bagaimana sehubungan dengan PR-nya?
Kemudian misalnya apa ini? Pidato itu seperti apa? Publikasi itu seperti apa? Publikasi dengan berita bedanya apa? Ya, misalnya tuh. Coba ada Windy di sini? Farida? Ya, ada Pak. Ya, Windy udah jawab terus ya dari tadi ya? Hah? Yang lain aja. Nova? Ya Pak. Kalau menurut saya Pak, kalau publikasi itu lebih general Pak. Kalau berita kan dibatasi oleh ketentuan-ketentuan pers begitu Pak. Kalau publikasi itu biasanya bisa lewat media mana saja gitu Pak. Bisa lewat video. Pertanyaan saya lebih umum ya. Jadi ini semua kita anggap sebagai tools atau alat ya, atau taktik lah ya, atau teknik itu. Bagaimana utilitas ya, menggunakan ini caranya bagaimana? Dalam konteks marketing PR gitu loh. Dalam konteks marketing PR. Mungkin Pak menyesuaikan dengan target dari sasaran PR tersebut begitu Pak. Gimana tuh Mas? Jangan sepotong. Coba yang lengkap gitu. Mungkin menyesuaikan dari target PR yang ingin PR capai Pak. Jadi jika PR ingin mencapai lingkup yang lebih luas, mungkin bisa melalui berita, melalui media massa. Kalau publikasi biasanya hanya terbatas pada batasan tertentu begitu Pak. Pidato gimana pidato? Kalau pidato Pak, jika dipublikasikan, disebarluaskan melalui media massa, itu bisa mencapai lingkup yang lebih luas juga ya Pak. Ini masih ada confusing ya soal publikasi ya. Jadi publikasi ini masih banyak orang yang masih tetap belum paham sampai dengan hari ini. Coba dibantu lagi sama siapa ya? Ada Rizal? Ya Pak. Ya coba dibantu dipertajam tadi yang disampaikan oleh Nova. Menurut pendapat saya ya, untuk publikasi ini sih mungkin kayak mempublikasikan ya, kayak suatu produk atau dari si perusahaan tersebut untuk memperkenalkan gitu. Maksudnya jadi si perusahaan tersebut itu seperti ini gitu. Kan di sini juga ada kayak kegiatan komunikasi untuk menjangkau dan mempengaruhi pasaran. Nah, mungkin jadi publikasi itu dia semacam untuk menjangkau si konsumennya atau si audiensnya dengan melalui media massa atau media online gitu Pak. Menurut pendapat saya gitu. Bedanya dengan sponsorship apa? Nah, untuk sponsorship bedanya sponsorship apa? Nah. Sponsorship. Ini Pak apa namanya? Produk dan kegiatan perusahaan. Kegiatan menarik. Ya. Pak izin menjawab boleh? Ya. Kalau sponsorship itu lebih ke terikat dalam suatu kegiatan atau event. Jadi misalnya si produk ini mensponsorkan produknya ke dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau publikasi nggak terikat dalam suatu kegiatan atau event.
paling sedikit di antara daerah-daerah lain. Meskipun dia pusat gempanya. Artinya apa? Saya izin menambahkan boleh? Ya. Jadi menurut saya, kalau publikasi itu dibuatnya oleh PR, misalnya suatu perusahaan mengadakan kegiatan, nah si PR itu membuat press release lalu dikirimkan kepada wartawan atau media, lalu dipost oleh media tersebut tanpa berbayar. Nah itu publikasi. Kalau misalnya berita, itu dibuatnya oleh wartawan atau orang media sendiri dan dipublikasikan karena ada kegiatan atau kejadian misalnya bencana alam dan sebagainya. Nah kalau sponsorship itu kerjasama antara perusahaan dan pihak yang mendukung kegiatan tersebut, dan sponsor itu biasanya memberikan uang ataupun berupa barang gitu Pak untuk mendukung kegiatan tersebut, dan yang akhirnya logo perusahaan tersebut ditampilkan atau dicantumkan di logo pamflet atau bannernya gitu sih Pak menurut saya. Ya, kalau membaca seperti itu ya. Jadi saya mau tanya sekarang, yang paid yang mana, yang unpaid yang mana? Yang unpaid itu publikasi, kalau yang unpaid itu publikasi, kalau paid itu publisitas Pak. Seperti iklan dan sebagainya. Publisitas itu, ya ini publikasi ini disalahartikan dengan publisitas ya. Jadi hampir mirip sebetulnya ya. Ini sudah diajar sejak semester yang lalu, masih belum jelas juga ya. Kalau sponsorship itu advertorial, advertising, dia apa adanya, mau kita kasih gambar macan itu dimuat juga sama media karena kita harus bayar, gitu. Ya, semuanya ini untuk menjangkau publik, nggak menjangkau publik. Kalau nggak menjangkau publik bukan kerjaan PR. Ya. Untuk apa? Justru public relation namanya. Ya untuk menjangkau publik pasti. Ya, kegiatan PR itu. Nah sekarang persoalannya, ini bagaimana kita utilitasnya menggunakan. Kapan sih kalian memakai martil? Kapan memakai tang? Kapan memakai obeng? Ya, kapan memakai dongkrak? Itu kapan? Itu loh maksud saya. Kan gitu ya. Dan itu mengemasnya seperti apa? Masaknya itu kayak apa? Gitu. Seberapa banyak? Kapan dimasukkan ke dalam panci? Ya, menit keberapa dia? Kayak gitu loh maksud saya. Ya. Jangan sulit sekali, berpikir itu yang gampang aja, ya, yang gampang aja. Itu yang mau saya tanya gitu. Jadi kalau kalian masak, apa kalian mau kasih publikasi doang yang dicemplungin ke dalam panci itu? Ya, kalau namanya marketing PR, kita kan mau marketing PR. Ya, makanya saya mau nanya tuh. Ya, itu yang mana dulu ya. Jadi kalau untuk publikasi, publisitas itu uncontrolled, nggak bisa dikendalikan. Namanya uncontrolled. Saya berkali-kali bilang kemarin itu. Jadi kalau Rizal ini posting di akun Instagram dia bilang seperti ini. Rizal ngomongnya begini, Rizal Febrian ngomong begini. Apa namanya? Kopi ini pahit tapi menyegarkan. Kopinya katakanlah mereknya Kuda. Ya. Itu PR Kuda nggak memproduksi itu. Rizal yang memproduksi itu namanya publikasi Pak, publisitas namanya. Ya, dia dalam hal ini dia positif, dalam hal ini positif, ya. PR nggak bayar, ini maunya Rizal sendiri tuh. Itu untuk publisitas, tapi dikomen sama orang di bawahnya. Ah Rizal ngawur ini, orang saya minum getir rasanya kopi Kuda ini Pak. Itu publisitas, tapi negatif. PR-nya nggak bayar. Itulah publisitas. Apapun itu publisitas. Mau bentuk meme, mau bentuk teks, mau bentuk video tentang suatu organisasi, positif maupun negatif, unpaid, uncontrolled, nggak bayar, nggak bisa dikendalikan, Pak. Itu publisitas. Ya kan? Kalau rilis itu barangnya, rilis itu bisa diolah orang. Ya, bisa diolah orang dia menjadi positif dan menjadi negatif, dipotong-potong, dimanipulasi bisa. Itu jatuhnya nanti publisitas. Oke. Kalau rilis itu barang rilis itu Anda bikinkan iklannya, dibayar, dia jadi namanya sponsorship atau advertorial. Barangnya sama Pak. Ya, saya udah jelasin berkali-kali kayak begini nggak paham juga. Barangnya sama,
rilis juga, itu juga barangnya. Tapi ada taruh di koran, kemudian dibayar, dipesankan harus ada kerupuknya, harus ada acarnya, harus ada ini. Saya bayar 100 juta. Harus dimuat sama media itu, Kompas misalnya. Barangnya sama, Pak. Tapi itu namanya editorial. Yang rilis bayar tadi. Begitu, advertising editorial sama. Itu, Pak. Jatuh tempat, jatuh beda. Gitu. Ya. Nah, itu adalah tools atau alat yang akan digunakan oleh PR dalam rangka mendukung ya. Jadi itu ininya sama, ya, seperti itu ya. Nah, saya putar-putar di sini aja udah ini semua. Jadi sekarang saya mau kembali lagi. 1 sampai 7 ini penggunaannya. Ya, itu bagaimana? Kembali lagi pertanyaan saya. Nyemplunginnya ke panci tadi kapan ini? Bareng-bareng atau ada keadaan tertentu? Ada satu saja, 2 saja atau bagaimana gitu? Ya, saya mau nanya. Sandra. Yes, Bit. Ya. Yang lainnya karena kalau 10 menit lari jalur evakuasi sudah kita siapkan sejauh mana ini masih harus kita selamatkan dulu. Dan ini Bu Mensos adalah kendala di kami. Jadi kapan apa yang membuat seseorang memutuskan satu saja atau digabungkan itu apa yang keadaan apa yang menjadi patokannya? Siapkan juga paling tidak sudah cek masing-masing baik di provinsi maupun di kabupaten. Kamu suaranya jauh banget ya? Suaramu jauh. Speakernya jauh bagaimana? Enggak. Nah itu jelas itu. Nah itu jelas. Ulangi. Jadi misalkan ada suatu perusahaan, ada event. Nah, mereka cuma pengen nampilin beritanya aja khusus. Gitu. Mengapa begitu? Karena perusahaan itu pengen informasi yang terkendali. Soalnya kan tadi kata Bapak kalau publisitas, kalau ngeluarin, ya publisitas itu kan nggak terkendali. Kalau misalkan mereka bayar kayak editorial, itu kan kita siapkan sebelum kita koordinasi sifatnya akrab karena tidak lepas dinas sosial ini juga ya. Mereka pertama bergerak. Jadi informasinya terkendali. Bayar gitu ya? Iya. Sampai berapa kuat dia bayar? Atau duitnya nggak terbatas? Kemudian gerobokan itu sudah siap kemudian dengan Basarnas yang menyelam itu kami juga terima kasih. Beberapa kendala permasalahan ini yang kami sampaikan Mensos di Sandra? Jawa Tengah kondusif sesuai dengan Polri kami juga di ya. Apakah selalu harus bayar jatuhnya? Komunikasi dengan baik. Alat-alat komunikasi memang beberapa pilihan PR itu misalkan kalau mau iklan sponsor itu mereka udah pasti harus bayar, tapi fiturnya juga bagus kan Pak, jadi dapetin hal yang positifnya kalau bayar. Terus kalau nggak bayar? Kalau nggak bayar kan PR nggak tahu kita bakal dapat hal positif atau negatif dari. Jadi pilihannya hanya bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Logistik di daerah, Pak. Ya, betul. Stok logistik yang ada di daerah masing-masing. Dengan peralatan-peralatan. Ya. Halo? Saya akan coba evaluasi ya. Ya, itu segera Bu. Hari ini ya. Ya, jadi pilihannya hanya bayar.
Iya, kalau misalkan pada acara khusus dari perusahaan tersebut. Jadi kalau ada acara khusus bayar. Kalau tidak ada acara khusus nggak bayar. Halo? Karena beliau harus mendampingi Bapak Gubernur menerima kerja staf khusus Presiden RI. Halo? Sandra udah keringetan ini. Ya. Coba Yasar, ketua kelas, bisa menjelaskan. Iya, Pak. Ini Pak, terkait tahapan-tahapannya atau mungkin terkait yang publikasinya, Pak? Nah, kamu udah mendengarkan berarti. Diskusinya nggak mendengarkan. Dengan Pak kan ada kayak bentuk kayak publikasi, kayak sponsor gitu Pak, yang di slide yang 5 ini Pak ya, slide yang 5 ini. Vinia, Septriani. Vinia ada Vinia? Atau masih masak? Ya. Pertanyaan saya ganti aja. Mengapa MPR itu perlu? Perlu atau tidak perlu? MPR itu? Perlu atau tidak perlu? Perlu, Pak. Perlu. Oke. Apa alasannya MPR itu perlu? Dan Tagana Madya 65 orang dan Tagana Utama 3 orang. Kalian izin Bu, kita dalam rangka mempersiapkan segala kemungkinan yang ada dengan kalian untuk lewat dari itu ada 14 BPI di sistem PTGS 32 orang, vertikal resiko 116 orang, dan logistik 147, shelter 300. Galih, coba Galih, dibantu Galih. 359, LDP. Iya Pak, penting itu karena kan seorang PR itu harus menjaga citranya. Jadi kalau misalnya dia memperkenalkan perusahaan atau produk kepada masyarakat itu harus harus baik gitu Pak, harus bisa tersampaikan masuk dan tujuannya kepada masyarakat, kepada publik gitu. Oh, ngapain dia ngurusin produk? Dalam rangka kesiapsiagaan, kami sudah melaksanakan Tagana masuk sekolah Bu. Di Kabupaten Garut 75 sekolah yang sudah dilaksanakan, Kabupaten Pangandaran 200, Kabupaten Sukabumi 20 sekolah, Kabupaten Tasikmalaya 45 sekolah termasuk. Mengapa dia mengurusi produk? Bukannya urusannya bukan di situ? Adapun untuk kesiapan Bu, seluruhnya alhamdulillah di Provinsi Jawa Barat untuk personel tadi sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Bidang. Untuk KSP ada 120 KSP. Nah, ini makanya banyak yang bisa dipertanyakan ya. Banyak sekali yang bisa dijadikan pertanyaan ya. Jadi kalau teman kalian itu presentasi, kalian bisa bikin 5, bikin 10 pertanyaan. Seperti yang saya lakukan. Banyak hal yang belum jelas. Ya. Oleh karena itu kalian bisa bertanya, jangan hanya diam saja ya. Seperti itu ya. Riris tadi udah saya tanya belum ya Riris ya? Ada Riris kan? Sudah Bapak. Coba dijelaskan Riris, apa pentingnya MPR atau tidak penting? Penting sih Pak. Dan untuk izin Jawa Barat Bu, selain kita menghadapi Megatrust, kita juga memiliki KPS Lembang yang ada di pentingnya apa? Yang tadi mungkin udah dijelasin sama Gali ya Pak, karena itu memperkenalkan juga si perusahaan
yang dipegang PR tersebut gitu. Saya tanya sama Gali tadi, mulai kapan PR urusannya sama marketing? Apakah itu urusannya dia? Jadi jangan anu ya, kayak kosong gitu loh ya. Apa yang ditanya temannya itu yang dijawab juga. Yang punya kreasi gitu, yang punya kritisisme gitu. Ya. Maksud saya seperti itu. Kalau itu nggak usah ditanya gitu. Ya. Kalau pendapatnya sama nggak usah saya tanya. Ya. Gimana pentingnya? Ada Nisa? Nisa udah saya tanya belum deh Nisa? Hadir Pak, belum. Ya. Kalau penting atau tidaknya tentu penting Pak. Seperti yang sudah disampaikan di PPT ini oleh kelompok berapa ini? Kelompok di pertemuan 12, marketing public relation itu pada dasarnya merupakan penyambung komunikasi antara organisasi dengan pelanggan atau konsumen berdasarkan tempat publik sasarannya berada gitu Pak. Nah, terus untungnya di mana? Gimana Pak? Hubungannya dengan marketing apa di situ? Nah kalau untuk hubungannya dengan marketing tadi kan Bapak juga jelaskan ada hubungan dengan pemasaran seperti itu. Nah, kalau di PPT yang sudah disampaikan juga oleh kelompok ini yang saya pahami dari penjabaran mereka, untuk marketing public relation sendiri itu dilakukannya ketika komunikator pemasaran itu harus mengambil keputusan komunikasi gitu Pak, yang meliputi identifikasi audiens sasaran, menentukan tanggapan yang dikehendaki, memilih media, memilih atribut sumber, dan mengumpulkan umpan balik. Nah itu jadi si komunikator pemasarannya sendiri berkomunikasi langsung dengan atau menanyakan ke PR bagaimana keputusan untuk mengambil langkah atau apa ya, bukan tahapan. Gini aja, secara gampang, ini kan ada dua istilah nih, ada PR, ada marketing, ya kan? Ada PR, ada marketing di sini. Nah itu ketemunya di mana sih sebenarnya? Urusannya PR apa sebetulnya? Nah itu pertanyaan gini gampang, masa susah bikin pertanyaan kayak gini aja ya? Pertanyaan pakai bahasa yang gampang-gampang aja, ya. Jadi setiap presentasi itu banyak bisa dimunculkan pertanyaan. Ya, ada marketing, ada PR. Di mana urusan dua-duanya nih? Ya, mengapa pula PR ngurusi marketing? Gitu ya. Kalau dia ngurusin marketing, alasannya apa? Ya, di mana ketemunya? Dan baik atau buruk? Mestinya baik, mestinya ya. Mestinya baik. Nah, baiknya itu di mana? Nah, itu kan pertanyaan itu gampang itu. Ya. Pertanyaan dasar orang-orang yang awam gitu ya. Gak usah terlalu canggih-canggih nanya ya. Gitu. Jadi ketemunya di mana antara marketing dengan PR ini? Ketemunya di mana? Mengapa tiba-tiba ada urusan dua ini? Ya, mengapa tiba-tiba harus ada urusan dua ini? Nah, kenapa nggak marketing jalan sendiri, PR jalan sendiri aja? Gitu, ya kan? Nah, apakah ini bentuk intervensi PR kepada marketing? Nah, ada berapa pertanyaan itu? Ada hampir 10 tuh pertanyaan itu ya. Itu doang itu. Ya. Nah, sekarang gimana jawabnya nih? Coba kembali ke kelompok ini. Pusing kan? Nah. Sosialkan kembali dan kami laksanakan memverifikasi apa yang diinginkan. Terima kasih Pak. Jadi misalkan yang dapur umum secara fisik dia mampu kuat misalkan dan sehat, memungkinkan misalkan untuk dilatih bagaimana menolong korban dan sebagainya. Seperti itu. Nah, seperti itu maksudku. Jadi dia punya kita sampai jam 10 ya. Kalian bukan hanya dapur umum, tapi dia punya kalian pula untuk bagaimana menolong korban dan sebagainya. Ayah. Seperti itu. Pertanyaannya seperti itu saja. Ya, terima kasih Pak.
Jawabannya 10 alinea ya. Jangan cuma 1 alinea jawabannya. Jadi pertanyaannya adalah apa urusan PR dalam marketing? Udah gitu aja pertanyaannya. Ya. Udah gitu aja. Jawabannya jangan 1 kalimat ya. Tapi 5, 6 atau 7 alinea. Kalau jawab. Kalau nilainya mau A. Ya. Siapa bisa menjawab? Pak, saya izin mau jawab, Pak. Ya. Menurut saya, Pak, yang menjadi kesamaan itu PR itu ingin memanfaatkan media-media marketing, teknik-tekniknya marketing untuk tujuannya dia, citranya, Pak. Memang tujuannya berbeda. Kalau marketing dia lebih ke produk, kalau PR itu lebih ke citra. Tetapi dia ingin memanfaatkan media dari marketing itu, Pak. Media dari marketing dimanfaatkan PR. Emang PR nggak bisa memanfaatkan media yang lain? Kan dia punya teman sendiri dia. Berteman sama media dia. Mengapa dia mesti belusuan ya, mesti keluar masuk ke tempatnya marketing? Kalau menurut saya, Pak, mungkin ada beberapa penilaian yang menurut mereka butuh kekuatan butuh dorongan lebih gitu, Pak, untuk kepada publiknya. Jadi dia memanfaatkan media dari marketing itu sendiri, Pak. Selain dari media-media yang pernah dia kuasai sebelumnya, Pak. Seperti media massa seperti itu, Pak. Ini ditutup aja dulu, slide-nya ditutup. Ya. Ya, kita bicara dari sini dulu ya. Ya, baik definisi dulu ya. Ada beberapa definisi. Jadi perpaduan, ingat ini kata-katanya ya. Perpaduan. Ya. Jadi marketing sama PR ini saudaraan mereka. Saudara kandung nih mereka nih. Ya, ada di rumah yang sama. Namanya macam-macam namanya. Gudang garam, apalagi Unilever. Di situ ada marketing, di situ ada PR. Wali kota Bogor, di situ ada orang humas. Dan di situ juga nanti ada kira-kira orang yang mau belanja juga gitu, supaya terkenal. Ya. Apalagi perusahaan ya. Misalnya perusahaan apa? Perusahaan Indomie. Indomie juga sama. Ada marketing di situ, ada PR juga di situ. Saudaraan mereka gitu ya. Nah, jadi mereka semua adalah organisasi yang merupakan fungsi dari perusahaan dengan tugas dan perannya masing-masing. Ya. Perpaduan antara pelaksanaan program dan strategi pemasaran dengan aktivitas program kerja PR. Tujuannya untuk memperluas pemasaran. Pemasaran ini dikasih turbo ya. Kalau mobil itu dikasih turbo ya. Kalau mobil biasa persneling 5 itu masih 200 km per jam, tapi kalau dikasih turbo 500 km per jam dia larinya. Dikasih turbo nih supaya cepet begitu ya. Gitu ya. Ujungnya sama, supaya ada kepuasan pelanggan. Kalau pelanggan puas, balik lagi ke 2 hal. Jadi PR dan marketing dapat barokah semua dua-duanya. PR tadi urusannya penjualannya naik, uang ke perusahaan naik, PR citranya. Citra perusahaan bagus. Kalau konsumen puas, dapat semua dua-duanya. Makanya dua ini mesti akur nih. Dari satu gitu. Ya. Proses perencanaan merangsang penjualan melalui pengkomunikasian. Jadi lu nggak jual-jual aja. Kalau diserahkan marketing dia cuma jual-jual bisanya. Memang itu keahliannya dia. Dikawinkan sama PR supaya dilakukan campaign. Jadi olah informasi ini yang diberi pencanggihan. Mengapa PR itu merapat? Supaya ilmu komunikasinya ini dikawinkan dengan ilmu jualannya. Ya, karena hakikatnya jual-jual saja itu nggak cukup. Ya, orang juga harus berbicara, meyakinkan publik. Ya, dengarkan saya bicara ya, jangan sampai nanti menyesal. Ya.
supaya nanti apa namanya hakikatnya, karena orang itu membeli tidak tiba-tiba membeli, tidak tiba-tiba dia membeli. Ini Pak es bomba dibeli untuk apa dibeli? Dia harus diyakinkan dulu. Bahkan ketika orang nggak butuh pun bisa diciptakan kebutuhan kalau teknik komunikasinya bagus, ada ilmunya. Yang sekolah kayak gitu namanya PR. Marketing tidak terlalu concern ke sana. Begitu Pak, makanya dikawinkan Pak. Ya. Jadi ini untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen dari penguatan komunikasi. Selain modal-modal yang sudah ada pada marketing. Ya. Produk bagus kalau tidak di campaign, nggak tahu orang. Nggak tahu, nggak laku akhirnya, padahal produknya bagus. Gitu. Ya. Jadi intinya itu. Makanya integrated namanya. Makanya namanya integrated, integrasi, gabung. Ya. Jadi ada disebut juga MPR itu sebagai integrated marketing communication. Sama ini dua-duanya nih, ya. Ya. Integrated diintegrasikan antara marketing dengan komunikasinya, dengan PR-nya. PR itu di ilmu komunikasi dan ilmu gaulnya dengan wartawan, media. Begitu saja Pak, gampang menjelaskannya kan, nggak susah kan. Gitu. Jadi tidak sekedar menggabungkan, tapi juga mengharmonisasikan. Ya, namanya harmonis itu bukan yang satunya ke timur, satunya ke barat. Ya, itu nggak harmonis. Kalau ada berjalan kakinya lambean, gerakan tangan itu kanan ke depan, itu namanya harmonis Pak. Bayangkan kalau kaki kiri jalan ke kaki kanan duluan, tangan kanan juga duluan. Ya, kaki kiri maju, tangan kiri maju. Coba bayangkan tuh, gimana tuh? Nah, supaya harmonis, kaki kanan maju, tangan kiri yang maju, tangan kanan ke belakang, dan sebaliknya. Itulah harmonis namanya. Ya. Seperti itu. Jadi tidak hanya dipadukan saja, tapi juga diharmonisasikan. Melalui bauran pemasaran termasuk iklan, promosi, penjualan, sponsorship, ya, titik beli, komunikasi dan sebagainya, ya. Jadi itu diintegrasikan, dijadikan satu, mungkin juga anggarannya disusun bersama, strateginya duduk bareng. Lo ngapain, gue ngapain, ya. Di mana peran PR? Peran PR jelas di komunikasinya. Barangmu kayak apa? Kasih produk knowledge-mu sama saya. PR bilang seperti itu. Marketing kasih produk knowledge-nya. Dikasih sama marketing. Ini produk knowledge-nya Mas tentang HP ini. Keunggulannya di mana? Keunggulannya di sini. Ini gini. Oke, diolah sama PR. Ya. Seperti pakai lasbel lagi. Siapa komunikatornya? Pesannya apa nih? Medianya apa? Target sasaran khalayaknya siapa? Dan efeknya seperti apa? 5. Sama, nanti di tangan PR diolah berdasarkan doa sapu jagat itu tadi, 5 unsur tadi. Ya, gitu. Nah, itu marketing nggak punya ilmunya. Yang punya PR. Marketing nggak pernah, marketing itu urusannya sama orang yang mau beli. Itu urusannya dia. Ya, kalau PR urusannya sama media, pembentukan opini, ilmu-ilmu tentang itu. Itu sangat dibutuhkan oleh marketing. Ya. Sama marketing. Nah, ini komunikasinya nih paling bawah nih penting ya. Jadi ini kalau ini kan teknik-tekniknya, tapi ada semacam strateginya yang harus ditata seperti apa gitu ya. Ini adalah semacam modeling ya, di mana ruang peran masing-masing gitu ya. Itu yang di biru sama yang mana? Yang marketing communication sama PR. Ini yang paling penting. Advertising ini lebih ke arahnya marketing. Jadi kalau PR itu lebih banyak tidak bayar, Pak. Itu sejatinya PR. Kalau bayar bukan urusan PR. PR itu nggak bayar, hasilnya maksimal. Itu urusannya PR. Kalau bayar terus bukan PR namanya. Itu urusannya marketing itu. Sebetulnya ya.
Jadi justru yang bagus adalah yang publication tadi. Tapi kan publication ada negatifnya, Pak. Itulah justru tugasnya PR untuk menjaga supaya negatifnya nggak muncul. Tetapi publication, publisitas jalan terus. Yang unpaid itu tracknya, jalannya PR itu yang unpaid sebetulnya. Kalau PR masih paid terus, nah itu namanya bukan PR ya, gagal sebetulnya. Ya, tapi bukan berarti nggak ada paid-nya, ya paid-nya ada, cuman yang dominan yang unpaid. Itu baru PR namanya, ya. Jadi PR itu urusannya adalah speak, ngobrol-ngobrol, lobby kepada mungkin investor, ya. Ada komunitas agama, komunitas pemuda, ya, hobi yang cocok, yang menjadi potensial market, ya, potensial audiens. Kalau itu yang punya ilmu, punya datanya adalah PR, ya. Juga ke government misalnya, ya, ke media jelas, ya, mampu menangani krisis komunikasi dan sebagainya. Yang D ini, ya. Ini bidang-bidangnya PR, ya. Yang terutama yang merah ini bidangnya PR. Irisannya ini urusannya PR sebetulnya yang merah putus-putus. Tapi setelah PR itu bergabung, yang merah bulat inilah yang diperkuat oleh PR. Ya. Jadi yang C ini relatif urusannya marketing itu yang C, ya, distribution, logistik, pricing, new product ini saja sebetulnya. Di luar itu dibantu oleh PR, ya, dibantu oleh PR, dikuatkan oleh PR. Ada urusan kecil-kecil dari marketing yang diperkuat, itu yang F sama yang B, ya. F itu apa? Ini yang F itu yang traditional mass media advertising ini. Ya, ini diperkuat oleh PR. Apakah jadi nggak bayar dan seterusnya, ya. PR juga bisa memanfaatkan hubungan baik yang selama ini sudah dia dapatkan, sudah dia jalin untuk memperkuat PR, untuk memperkuat marketing, untuk meningkatkan penjualan dan kepuasan konsumen. Ya, misalnya ada itu tadi segmentasi pasar yang mungkin selama ini belum bisa menerima produk itu. Ya, ketika ditawari produk, dia merasa itu bukan kebutuhan dia. Ya. Nah, itu yang menganalisis PR. Apakah itu target market atau bukan? Kalau target market kok masih belum mau menerima, masalahnya di mana? Analisisnya ada pada PR. Setelah dilakukan analisis, diketahui masalahnya, PR memberikan solusi melalui teknik-teknik komunikasi. Ya, di situ. Ya. Nah, PR masuk kalau orang udah bisa menerima, marketing mulai masuk barangnya. Bisa dijual di situ, meningkat penjualan itu. Karena persepsinya positif terhadap perusahaan dan sebagainya, produknya masuk, maka meningkat penjualan itu. Revenue atau uang masuk ke perusahaan meningkat. Seperti itu perpaduannya, ya. MPR dan PR lah ini. Ya, kalau PR itu sebetulnya tidak terlalu ngurusin marketing kalau dia mau tugas secara apa adanya, ya. Dia lebih citra perusahaan secara overall, ya. Berhubungan baik, publisitas, melalui publisitas. Tapi untuk MPR ini dia melakukan resizing. Dia nggak gede lagi, tapi dia mencoba menyempit. Dia mulai masuk ke tempatnya PR, tempatnya marketing. Ya, dia ikut menganalisis mana yang perlu diperkuat. Ya. Mana yang kurang itu dibetulkan, kurang sempurna, disempurnakan. Yang kurang kuat dikuatkan, yang masih kosong diisi. Ya, sehingga meningkatkan, memperluas. Jadi ini sebenarnya perluasan, ya, penambahan atau boleh juga dibilang sebagai penambahan, ya, tambahan tugas lah, ya, tambahan tugas, tapi mungkin skupnya lebih kecil, ya, tapi tambahan sebetulnya, ya, memperkuat marketing, membantu marketing, ya. Mengapa MPR perlu? Ada dua alasannya, ya, efisiensi anggaran dan diferensiasi media, ya. Jadi tadi saya bilang marketing PR itu bekerja sebetulnya justru supaya dia tidak bayar. Ya, kalau dia bayar kerjaannya marketing. Ya, jadi dia tujuannya adalah mengurangi pengeluaran perusahaan. Ya, bukan menambah. Kalau sponsorship itu tambah tekor, uang aja belum dapat udah bayar. Ya,
Nah, jadi tugas PR justru itu. Ya, jangan sampai belum ada pengeluaran, belum ada pendapatan, udah ongkos terus. Ya. Jadi kalau ada media-media yang paid semua itu, PR data memperkuat MPR, dia masuk ke jalur-jalur yang unpaid, ya, yang unpaid, ya dengan hubungan baik tadi. Ya, kalau hubungannya baik bisa dimuat, rilisnya bisa dimuat, ya, bisa dimuat. Ya. Jadi butuh karena komunikasi dilakukan oleh PR itu yang tidak berbayar terutama ya. Jadi marketing bisa menghemat ya, tidak harus bayar terus ya. Nah, sekarang juga banyak media. Coba bayangkan kalau bayar. Ya, media online aja banyak sekali. Koran banyak, TV juga banyak. Kalau semuanya bayar gimana? Tambah gede ya. Tambah gede biayanya ya. Jadi karena ada diferensiasi media ya, dan karena ada tugas PR yang memang tidak berbayar, lebih baik tidak berbayar usahanya ya. Sehingga itu bisa mengefisienkan anggaran. Ya. Jadi mengapa alasan MPR perlu ada dua? Ya. Satu lagi adalah diferensiasi media itu tadi ya. Jadi teknik-teknik pemasarannya harus dikemas supaya tidak selalu jatuh untuk membayar. Kemudian literasi khalayak juga tinggi sehingga dia harus bisa memahami khalayaknya tadi itu. Ya. Jangan sampai hanya menggunakan satu pendekatan saja sehingga khalayak yang lain tidak bisa terkomunikasikan. Tadi kan dibilang harus terkomunikasikan, harus terchannelingkan, harus terhubungkan, ya. Harus terhubungkan. Maka semua alat, semua tool, semua pilihan harus dimunculkan di atas meja. Lalu dipilih mana itu yang paling baik. Tadi kalau saya yang tadi slide 5 berapa itu masalahnya. Jadi itu harus diatur, ya. Tidak harus dicemplungkan jadi satu dalam panci. Tapi harus diketahui kapan memasukkan kapan memasukkan apa, ya. Suatu ketika mungkin perlu berbayar, tapi selanjutnya tidak. Ya, selanjutnya tidak. Ya, jadi beragam media juga membuat bagaimana kita memaksimalkan pekerjaan kita itu juga harus bisa dimonitor dari media yang lain ya. Jangan sampai hanya satu cara saja ya. Hanya satu cara saja yang dipakai untuk mengkomunikasi atau mengkampanyekan produk dari perusahaan ya. Karena itu nanti tidak akan maksimal ya. Setiap media punya segmentasi pembacanya masing-masing ya. Punya segmentasi pembacanya masing-masing sehingga perlu memastikan media mana yang segmentasinya cocok. Ya. Segmentasi media itu membawa produk ini ke segmentasi konsumen. Ya. Nah, itu yang sama. Ya, itu analisis itu ada pada PR. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, membuat pertanyaan terlalu sulit ternyata ya. Menjawab lebih sulit lagi. Ya. PR ini ada dua tipe MPR ya. Setidaknya ada dua tipe MPR. Ya. Yaitu MPR yang proaktif dan reaktif. Ya. Ada yang proaktif, ada yang reaktif. Tapi dua ini tidak sebetulnya bukan sesuatu yang terpisah, tapi saling terhubung sebetulnya ya. Di mana yang proaktif nanti akan melahirkan yang reaktif. Yang reaktif juga akan dilanjutkan dengan yang proaktif dan seterusnya. Sirkular ya. Kalau MPR yang tipe proaktif itu fokus pada meraih laba ya, dan citra dan seterusnya ya. Meraih pendapatan dengan cara-cara yang tidak terlalu banyak perhitungan ya, tidak terlalu banyak perhitungan ya. Pokoknya ada peluang tubruk tangkap jual ya. Ada peluang tubruk tangkap jual ya. Dia kurang bisa bukan kurang punya perhatian terhadap permasalahan atau kendala di dalam perusahaan. Ya. Jadi kalau ada masalah, dia pilih masalah itu ntar dulu aja. Kita selesaikan nanti aja. Yang penting kita jualan dulu. Ya. Nah, tapi ini justru menjadi kekurangannya. Ya, sebab kekuatan dalam penjualan itu justru kuncinya adalah bagaimana permasalahan yang ada itu bisa diidentifikasi dan bisa diselesaikan. Ya. Seperti itu ya. Kalau itu tidak dilakukan, maka sebetulnya mempengaruhi penjualan. Ya. Gitu ya.
Jadi ini lebih banyak action, tetapi kurang memahami apa masalah yang ada pada dirinya, ya, sehingga seringkali dia bisa berbuat, ya, tapi tidak tahu sebetulnya untuk apa saya berbuat, hasilnya apa juga ukurannya tidak jelas, ya, di sini. Yang di kanan sebaliknya, ya, dia memprioritaskan, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang ada. Misalnya kalau jualan, dia misal jalur distribusinya kurang jauh atau kurang maksimal. Oleh karena itu dia akan memperbaiki lebih dulu jalur distribusinya itu. Ya, atau barangkali mungkin juga kemasannya kurang bagus, dia lebih baik untuk memastikan bahwa kemasan dari barangnya itu yang bagus dulu, dan seterusnya. Ya. Baru setelah itu dia pelan-pelan untuk bisa melakukan promosi produk dan sebagainya. Nah, jadi ini yang tipe MPR yang dianggap lebih bisa sukses dalam jangka panjang, ya, meskipun barangkali di awal-awal belum bisa mendapatkan keuntungan. Tapi ini bukan berarti yang satu lebih buruk dari yang lain, ya, tetapi bisa tergantung dari perspektif mana mau disampaikan, gitu, ya. Oke, ada pertanyaan? Pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup, ya. Bisa kita mulai langsung kita mulai yang media PR? Ya bisa, Pak. Boleh, Pak. Oke. Silakan dipersiapkan dulu. Boleh minum, ya, boleh makan. Biasa. Boleh, Sar, tampilin PowerPoint-nya. Oh iya, bentar ya. Enggak, kelompok 4. Silakan. Oke, terima kasih. Oke, udah. Makasih ya, Yasar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4, mata kuliah produksi media public relation, dengan anggota saya Hasnun Nuraini, teman saya Galih Febrianti, Maharani Mutmainah, Putri Rahmawati, dan Rizky Amalia. Kali ini kita akan membahas materi mengenai iklan versus realitas. Di sini yang pertama ada iklan korporat. Iklan korporat bisa ditampilkan dalam bentuk
advertorial, di mana iklan dapat memuat informasi secara detail dan lengkap. Nah, iklan advertorial ini nggak terlihat seperti iklan, jadi orang-orang cenderung mau gitu, tertarik untuk membacanya. Nah, dalam membuat iklan ini, hindari membuat iklan yang buta dan iklan bohong, seperti mencantumkan informasi yang tidak jelas. Iklan bohong adalah iklan yang tidak sesuai dengan realitas. Nah, bisa dilihat contohnya teman-teman di bawah. Slide selanjutnya, Sorry, punten. Nah, di sini kita juga sering menemui iklan-iklan yang bohong gitu ya. Jadi kayak misalkan itu termasuk mungkin strategi marketingnya mereka, tapi di sini termasuk iklan yang menipu atau iklan yang bohong. Yang pertama adalah menawarkan 2 produk untuk 1 harga. Nah, padahal seandainya masing-masing item tidak dijual pada harga normal 1 unit sebelum iklan itu dikampanyekan. Jadi itu tuh bukan dua produk 1 harga itu di diskon atau dikasih potongan harga, tetapi emang itu gabungan antara 2 item tersebut. Misal saya menjual suatu barang, misal case handphone, saya jual harga dengan 30.000. Nah, dari situ kalian bisa mendapatkan 1 case handphone lagi. Nah, di situ adalah padahal harga aslinya itu emang 15 ribuan satu. Nah, itu kan bentuk promosi ya. Bentuk promosi mereka, strategi mereka, tapi di sini termasuk iklan yang bohong. Yang selanjutnya adalah menawarkan membeli 1 dan mendapatkan gratis 1. Yang buy one get one itu yang sering kita ketemuin juga. Itu sebenarnya nggak berbeda jauh sama contoh yang pertama. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan selebritis sebagai perayu produk seandainya yang bersangkutan tidak benar-benar menggunakan atau menyukai produk tersebut. Kalau di Instagram itu kayak brand ambassador kayak gitu. Misalkan saya menjadi brand ambassador Wardah misalkan kan, skincare Wardah, tapi saya sendiri padahal menggunakannya Emina. Nah, itu termasuk iklan yang tidak sesuai, iklan yang menipu dan ataupun iklan yang bohong. Yang selanjutnya adalah menggunakan tiruan dalam periklanan, sementara memberitahu khalayak bahwa yang digunakan adalah barang yang sebenarnya. Jadi kayak kita pakai barang ini tapi padahal bukan ini yang kita pakai gitu. Gitu kurang lebih. Nah, selanjutnya akan dibahas oleh Cici. Silahkan Rizky Amalia. Ya, terima kasih Hasna. Untuk selanjutnya ada penulisan naskah iklan. Jadi di sini peran PR sangat penting di dalam penulisan naskah iklan, walaupun ada biro iklan yang akan membuatkannya. Namun perusahaan biasanya meminta seorang PR untuk merealisasikan kreativitas seorang PR tersebut. Nah, alasannya kenapa? Karena pertama, setiap pembuatan naskah iklan harus berdasarkan materi brief. Nah, yaitu informasi awal yang berkaitan dengan produk dan perusahaannya. Biasanya disediakan oleh pihak perusahaan untuk diberikan kepada biro iklan, agar visi misi dari produk tersebut tidak sangat jauh dari perusahaan. Yang kedua, ada PR berfungsi melakukan supervisi terhadap materi iklan yang dibuat biro iklan, terutama berkaitan dengan dampak iklan agar tidak merugikan citra perusahaan. Dan yang ketiga, alasannya adalah perusahaan bisa memutuskan membuat iklan sendiri tanpa perantara biro iklan. Nah, di yang ketiga ini, peran PR itu yang sangat dibutuhkan di dalam perusahaan, karena biasanya perusahaan tidak selalu meminta tolong kepada biro iklan, karena dia merasa mempunyai PR yang kreatif. Itu untuk selanjutnya. Di sini ada elemen iklan, yaitu ada 7 elemen iklan. Yang pertama, headline atau judul. Seperti yang diketahui bahwa judul itu harus sesuai dengan isi iklan dari awal sampai akhir, agar penikmat tidak terkecoh dalam isi dari iklan tersebut. Yang kedua, ada visual. Visual adalah ilustrasi, gambar, atau model yang terdapat di dalam produk atau jasa tersebut. Yang ketiga, ada body copy. Jadi artinya adalah teks yang memberikan informasi perihal iklan tersebut yang terperinci dan jelas. Yang keempat ada product shot atau foto produk yang sekaligus menampilkan nama merek produk tersebut. Yang kelima ada baseline. Baseline adalah bagian yang terletak di paling bawah atau akhir sebuah iklan. Itu bisa slogan atau nama perusahaan. Yang keenam ada flash atau
kata-kata tambahan untuk menarik konsumen, seperti harga diturunkan, atau pertama kali ada di Indonesia, atau diskon 90% untuk pembelian pertama, seperti itu. Itu akan menarik perhatian calon konsumen. Yang ketujuh ada kupon, yaitu tambahan bila sang iklan ingin mendapatkan respon langsung dari konsumen. Misalkan sekarang biasanya ibu-ibu ya, kalau misalnya ada produk yang menawarkan ada kupon, pasti produk tersebut akan diborong atau dibeli karena merasa akan mendapatkan hadiah dari apa yang dibeli. Seperti itu. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh Putri Rahmawati. Baik, selanjutnya itu ada tahapan menulis naskah iklan. Di sini ada 4 tahap utama dalam membuat iklan. Yang pertama itu mengumpulkan dan mempersiapkan informasi pemasaran yang tepat agar dapat menemukan strategi kreatif iklan. Termasuk di sini informasi tentang sasaran, citra, kompetitor, program kampanye, public relation. Selanjutnya, menetapkan suatu posisi atau platform dalam pemasaran serta menemukan tujuan iklan yang akan dihasilkan. Lalu presentasi pembuatan mock-up dan prototype. Maksud mock-up, pengertian mock-up tersendiri yaitu visualisasi sebuah konsep desain. Lalu kalau prototype itu pengertiannya yaitu sebuah skema rancangan sistem yang membentuk model dan standar ukuran atau skalabilitas yang akan dikerjakan nantinya. Lalu produksi, eksekusi kreatif iklan sesuai medianya dan pemilihan media. Boleh di next, Sar? Nah, selanjutnya itu ada menulis headline. Headline adalah bagian terpenting dalam iklan. Fungsinya sama seperti judul dalam berita. Karena itu diusahakan headline harus menarik dan mampu merangsang orang membaca body copy-nya itu. Headline yang baik yaitu pertama ada menampilkan kelebihan atau kekurangan produk. Misalkan contohnya adalah yang membuat kami besar gitu. Andalah yang membuat kami besar. Terus headline harus sesuai dengan target sasaran. Jika target kita wanita, headline mungkin berbunyi contohnya wanita mana yang tak ingin disayang gitu. Terus harus logis dan dapat dipercaya. Jangan terlalu membesar-besarkan gitu, berlebihan gitu. Contohnya yang tidak logis itu misalkan ingin menjadi Raisa hanya dengan produk kami gitu kan, itu tidak logis gitu. Terus pemilihan huruf yang menarik atau tipografi yang menarik, mudah dibaca dan lebih besar ukurannya daripada body copy. Gunakan kata-kata atau kalimat yang mudah dimengerti khalayak. Kata-kata dan kalimat harus sopan, disesuaikan dengan budaya setempat. Headline dan visual yang terpadu. Lalu jangan menulis headline terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, orang malas membacanya. Selanjutnya akan dibahas oleh Maharani. Makasih sebelumnya. Sebelumnya mohon maaf banget kalau harus presentasi pakai masker, soalnya lagi di public area. Langsung aja, yang slide selanjutnya itu naskah iklan advertorial. Iklan bentuk ini lahir sebagai upaya membuat pesan iklan semakin efektif, mencapai sasarannya. Iklan dikemas dalam bentuk sajian berita atau informasi. Naskah iklan layaknya sebuah cerita menceritakan lebih mendalam tentang produk. Advertorial juga bisa menerangkan keunggulan produk. Jadi misalnya kalau waktu itu Bapak pernah nampilin juga suatu iklan advertorial yang kalau misalnya di koran itu judulnya misalnya headline-nya mudik nyaman bersama Mitsubishi. Terus biasanya di penempatan beritanya tuh dia nempatinnya kayak lagi bercerita gitu, padahal tuh di situ dia maksudnya ada iklan, terus nanti di akhir kalimatnya tuh biasanya dicantumin advertorial. Nah, terus yang kedua adalah naskah iklan radio. Sama seperti press release, perbedaan antara naskah radio dan cetak terletak pada medianya saja. Iklan radio untuk didengar mempunyai sifat selintas sehingga iklan harus dapat dipahami saat itu juga iklan itu diputar. Jadi kan seperti yang teman-teman sudah tahu, kalau radio itu hanya mendengarkan
indera pendengaran saja ya. Jadi beritanya tuh nggak boleh yang lama-lama, tapi harus singkat, ringkas, tapi mudah dimengerti gitu. Next, selanjutnya, maaf. Nah, di sini juga ada karakteristik media radio. Yang pertama itu harus menjaga mobilitas. Maksudnya di sini yaitu kan radio itu bisa, kalian tuh bisa mendengarkan radio itu kapan aja dan di mana aja ya. Jadi berbentuknya itu mobile gitu. Misalnya mau dengerin di jalan, terus kita bisa dengerin lewat radio mobil, atau enggak kalau lagi belajar sambil dengerin radio bisa lewat handphone gitu. Yang kedua adalah radio adalah media terkini ya. Sebenarnya sifatnya radio itu hampir sama kayak berita, cuman yang bedanya adalah kalau berita itu juga sama-sama menyampaikan berita terkini ya. Misalnya kalau radio menyampaikan media berita terkini, misalnya si anggota radio atau penyiar yang lain sedang ada di jalan gitu, terus di jalan tuh lagi ada demonstrasi gitu. Nah, si anggota ini bisa langsung mengkontak orang-orang yang sedang siaran. Misalnya siapa yang lagi siaran, dia bisa langsung ngasih tahu gitu. Kalau misalnya di jalan ini tadi ada demonstrasi tentang apa gitu kan, kalau misalnya di berita itu dia harus masuk ke ruang produksi atau apa-apa dulu, masih harus diproses lebih lanjutnya gitu. Kalau radio itu dia bisa menayangkan di segmen itu juga gitu. Yang ketiga itu auditif dan selintas. Seperti yang tadi sudah saya bilang, kalau sifatnya radio itu kan audio, hanya mengandalkan audio saja. Jadi semaksimal mungkin harus penyampainya itu harus konsumtif gitu, singkat, padat, jelas, tapi mudah dimengerti gitu. Terus media radio juga bersifat imajinatif. Nah, selain hanya berpatok pada indera pendengaran, radio juga bersifat imajinatif. Misalnya kalau penyiar radio itu suka storytelling gitu ya. Di situ juga bisa merangsang imajinasi kita sendiri gitu. Jadi kayak ikut-ikutan, oh jadi gini ya, gini gitu. Jadi kayak mudah memahaminya kan. Kalau misalnya di lewat televisi itu kita bukan kurang sih, maksudnya kalau dibandingkan dengan radio itu kurang imajinatif, karena kalau di televisi itu sudah ditampilkan gambarnya. Terus yang selanjutnya itu murah dan prosesnya sederhana. Balik lagi, jika perbandingan penayangannya dengan televisi, untuk paid ke radio itu lebih murah karena dalam prosesnya itu nggak selama dan sepanjang seperti di televisi gitu. Terus selanjutnya komunikasi personal yang akrab. Nih, kalau kalian sadar, misalnya kalau di radio itu pagi-pagi penyiarnya suka bilang, hey selamat pagi, apa kabar gitu. Itu tuh cara pendekatan mereka untuk menjalin komunikasi personal yang akrab gitu. Yang terakhir itu anti detail, yaitu sama ya, selalu berulang-ulang kalau radio itu selalu mengedepankan informasi atau iklan atau apapun yang bersifat ringkas, sederhana, namun mudah diserap oleh pendengar dan mudah diingat juga gitu. Sekian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selanjutnya, Galih. Iya, selanjutnya ada iklan adlib. Jadi iklan adlib adalah iklan yang dibaca atau disampaikan langsung oleh penyiar. Penulisannya sama seperti menyampaikan informasi press release untuk media cetak. Misalnya sedang ada siaran, terus ada iklan adlib. Jadi contohnya kayak gini. Kawan, menjelang buka puasa, biasanya kita pada sibuk mencari menu apa yang cocok untuk berbuka. Sekarang Anda jangan bingung, karena Rumah Makan Cak Gundul menyediakan berbagai hidangan sehat dan halal untuk berbuka puasa. Ada sate ayam, gulai kambing, soto, rawon, dan pecel. Dagingnya juga diolah secara higienis dan halal. Anda bisa menikmati dengan harga yang murah dan cita rasa yang nikmat. Tertarik? Datang aja langsung ke Rumah Makan Cak Gundul di Jalan Raya Gempol nomor 21 atau telepon ke 734-553. Nah, itu adalah contoh iklan adlib yang iklannya tuh diucapkan oleh sang penyiarnya langsung. Selanjutnya, tolong ya, Sar.
Contohnya ada naskah iklan televisi. Televisi bersifat audiovisual. Penulisan naskahnya pun harus mencakup dua unsur tersebut. Naskah televisi biasanya disebut storyline. Storyline ini diubah menjadi storyboard yang berisi teks iklan, verbal, dan gambar atau visual. Misalnya gambarnya tuh dua gadis dan seorang pelajar pria SMA berjalan di luar sekolah lalu masuk ke ruangan anatomi. Nah, jadi di situ tuh audionya tuh pasti kayak harus ada ceritanya tuh kayak harus ada di sekolah, terus udah gitu ada suara-suara siswa-siswa yang berisik karena lagi istirahat atau lagi jam pulang sekolah, terus kayak gitu. Jadi storyline. Jadi kalau misalnya kalian cari di Google tuh biasanya mereka tuh ada bentuknya gitu. Ada misalnya kayak tulisannya videonya aku pengen ada dua orang siswa lagi jalan di sekolah. Terus udah gitu audionya tuh pengen lagi ada misalnya kayak suasana itu harus hidup gitu di sekolahnya. Jadi suasana sekolahnya tuh harus ada di iklan tersebut gitu. Itu kalau di naskah iklan televisi. Selanjutnya, terima kasih. Mungkin hanya itu saja presentasi dari kami. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan. Mau bertanya dong, Asna. Boleh, silakan ya. Iya, ini sih terkait dengan keseluruhannya. Jadi apa sih perbandingan signifikan antara iklan dan realitas itu apa sih perbandingannya? Jadi perbandingan antara iklan dan realitas. Iklan dan realitas, iya. Oke. Gitu. Pertanyaannya kami tampung ya, Yasar. Oke, makasih. Oke. Mana yang ingin ditanyakan? Hasna mau nanya, maaf. Oh iya, silakan Dara. Boleh ke slide-nya ini enggak? Bentar. Ke atas awal. Ya, Sar. Slide siapa sih tadi teh? Naskah penulisan iklan. Oh, naskah penulisan iklan. Iya. Slide berapa sih? Astagfirullah. Naskah penulisan iklan, Sar, punten. Penulisan naskah iklan di bawah federal. Di atas. Ini. Kan. Tahapan menulis iklan. Kan. Mana ya? Coba bawah. Oh ini nih. Nah. Oh iya. Nah, di sini kan dijelasin ya, setiap pembuatan naskah iklan harus berdasarkan materi brief. Tadi gak dijelasin ya, aku lupa soalnya. Tadi keluar dulu. Oh gitu. Ya. Jadi pertanyaannya itu yang dimaksud dari poin pertama gitu ya? Iya, yang materi briefnya aja. Oh, jadi apa yang dimaksud dengan materi brief gitu ya? Makasih Asna. Oke, Dara. Kita tampung ya. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Boleh sambil dibaca ya. Sambil mungkin teman-teman mau memikirkan pertanyaannya. Jadi kami akan menjawab pertanyaan dari Yasar. Apa sih perbandingannya antara iklan versus realitas kan? Jadi sebelumnya ini kan semua teman-teman juga pasti tahu bahwa ini adalah materi lanjutan yang lalu. Iklan versus realitas itu jadi iklan versus realitas yang sudah dibahas oleh saya di slide awal itu iklan dan realitas. Jadi iklan di sini kan termasuk bohong gitu ya, iklan bohong yang ada di contoh tersebut. Sedangkan realitasnya tuh seperti apa sih gitu kan. Jadi iklan di sini tuh iklan tuh belum tentu sesuai dengan realitas. Keadaan realnya dari
perdagangan tersebut, penjualan tersebut itu tidak sesuai dengan realitasnya. Bagaimana yang dimaksud oleh, bagaimana yang dimaksud oleh strategi marketingnya mereka, sedangkan itu tuh termasuk iklan penipuan kan, iklan bohong. Nah, jadi realitasnya itu seperti apa, iklannya itu seperti apa gitu. Jadi realitas tidak sesuai iklan tidak sesuai dengan realitas. Kurang lebih seperti itu. Berarti iklan itu ini dong, selalu bohong dong, nggak pernah benar dong kalau iklan itu berarti. Not all, Sar, nggak semua iklan. Jadi kan kita juga ada jenis-jenis iklan kan. Nah, yang dibahas di sini tuh yang awal itu kan iklan yang bohong. Nah, iklan yang bohong ini kita lihat, kita gali lagi, kita analisis lagi sesuai gak sih dengan realitasnya iklan ini, strategi marketingnya sesuai gak sih dengan iklannya, dengan realitasnya kayak gitu. Sedikit menambahkan itu Yasar masih bingung maksudnya dia belum ngerti itu. Jadi sedikit menambahkan. Iya Pak, belum dapat poinnya Pak, poin pentingnya apa gitu di pertanyaan ini. Iya, Yasar sedikit menambahkan dari yang Hasna kalau emang belum mengerti. Jadi dalam keadaannya coba Yasar pernah nggak dalam misalnya Yasar mau beli produk atau jalan-jalan deh ke mall, ada nggak yang nawarin produk itu 2 produk beli 1 harga atau enggak beli 1 gratis 1, ya kan, ada. Ya, nah tapi ya satu kan nggak tahu di dalamnya tuh harganya tuh udah dinaikin dulu atau emang harga realnya itu si 1 harganya itu udah dapat 2 gitu. Sar. Oh jadi ini permainan harga gitu ya. Jadi itu bisa aja yang tanya segini malah diturunkan atau mungkin malah gini kan, padahal kan itu kan sama-sama kayak beli 2 produk gitu ya. Iya, jadi misalnya ya satu kayak sama beli produk 2, tapi misalnya Yasar dapat 3 gitu loh, karena gimana sih? Coba gue ya. Iya, jadi ya gitu yang sudah dijelaskan mengenai strategi iklan bohong ini, itu kan bisa jadi strategi marketingnya mereka. Nah, jadi strategi marketingnya mereka itu yang lu bilang juga. Jadi sebenarnya harga dicantumkannya kan seakan-akan itu beli 2 barang dengan satu harga barang tersebut kan, padahal harga tersebut itu mencakup 2 barang tersebut. Misalkan nih kan kemarin lu di WhatsApp jualan sepatu dengan harga 150.000. Nah, ternyata lu mau punya strategi marketing yang strateginya itu gue pengen ngejual 2 sepatu tapi dengan promosi yang cara kalau dibilang iklan bohong. Misalkan ternyata sepatu lu harganya kan 150.000 dengan 1 pasang tersebut. Nah, lu pengen ngejual 2 produk itu, misalkan lu jualnya jadi 300.000, lu bilang ini tuh harga diskon, aslinya mah berapa? Aslinya 300.000 1 pasang, padahal 300.000 itu 2 pasang kayak gitu. Terus ini sih mau tahu bagaimana cara membedakan iklan yang benar dan iklan yang bohong. Perbedaan iklan benar dan iklan bohong ya? Iya, bagaimana cara memilihnya gitu loh. Kan kita kan kadang suka tertipu lah, kadang suka kemakan omongan-omongan dari produsen itu atau dari. Kalau menurut gue sih emang nggak mudah untuk menyingkap iklan itu bohong apa enggak, promosi tersebut bohong apa enggak. Tapi kita bisa menganalisis lah istilahnya. Kalau kita tuh kalau yang nge-mall pasti apal nih, ini tuh sebenarnya mah harganya mah bukan diskon gitu, udah potongan berapapun, padahal mah iklan asli gitu sih menurut gue. Lu bisa searching misalkan di Google dulu sebenarnya harga ini tuh berapa, atau mungkin lu bisa cari tahu dulu sebelum lu belanja tuh target barang lu misalkan di online shop berapa, di Google berapa, dan dibandingkan deh di misalkan lu ke mall, misalkan lu ke Ramayana lah, dibandingkan tuh 3 harga online shop, harga Google sama harga di mall. Nah, kira-kira nih yang real tuh yang mana gitu.
kan kadang misalkan di mall, di Ramayana, di Matahari atau dimanapun itu mencantumkan diskon 50% plus 20% gitu kan. Nah ternyata di harga di Shopee, misalkan lu lihat di Shopee emang harganya segitu. Nah lu lihat di Ramayana, lu lihat di Matahari setelah dipotong tuh misalkan harganya 300.000, katanya udah di diskon, tapi lu lihat di Shopee harganya juga 300.000, yaitu berarti strategi marketingnya mereka, atau mungkin bisa dibilang iklan bohong kayak gitu. Oke deh, cukup bisa dipahami. Makasih Hasna, Gali dan kawan-kawan. Iya, Yasar. Hasna, boleh izin bertanya? Hasna. Menjawab pertanyaan Dara dulu ya, Win. Oke, siap, Mangga. Soalnya nyambung juga dari pertanyaan Yasar gitu maksudnya. Gitu. Mungkin yang Dara dulu nanti disambungkan lagi ya. Iya. Izin menjawab yang menulis naskah iklan yang Dara ya. Yang bagian setiap pembuatan naskah iklan harus berdasarkan materi brief. Jadi materi brief itu adalah informasi awal yang mengenai produk dari perusahaan tersebut. Dan itu kalau misalnya tadi sinyalnya jelek ya. Jadi pembuatan naskah. Maaf, suaranya jauh. Gali. Ya. Suaranya jauh. Suaranya jauh? Iya. Oh, udah kedengaran belum? Ada. Ya. Jadi materi brief itu informasi awal mengenai produk dari perusahaan. Oke. Ya, gitu. Ini izin menambahkan aja, maksudnya kalau materi brief itu misalnya nih, kita mau collab nih, misalnya ya, kalau mau collab, jadi sebelumnya itu kita awalnya pasti briefing dulu dong untuk membahas dan mengenali produk apa yang mau kita up gitu, produk apa yang mau kita munculkan, produk apa yang mau kita, pokoknya mau biar nantinya tuh si sasaran yang kita targetkan itu mengerti apa yang kita maksud dan apa yang mau kita bahas lah pokoknya. Jadi materi brief itu ya sebenarnya briefing sebenarnya untuk pemahaman lebih lanjutnya gitu. Maaf. Makasih Gali, Rani. Ya, jadi Windy pertanyaan apa? Gini ya, tadi kan kata Yasar ya, ada iklan menipu gitu kan ya. Nah, kalau iklan menipu itu kan tadi ada yang sebetulnya harganya 300, tapi gitu ya tadi dijelasin kan. Nah, kira-kira dari yang kayak gitu tuh ada gak sih resikonya, misalkan kayak si konsumennya tuh merasa tertipu atau gimana gitu. Ternyata dia tahu harga sebenarnya gitu. Jadi intinya resikonya gitu dari memasang iklan menipu kayak gitu tuh apa, ada enggak gitu. Kalaupun ada, bagaimana cara mencegahnya atau bagaimana cara menanganinya. Terima kasih. Boleh izin jawab nggak? Sebenarnya ini tuh bukan masalah nipu apa enggaknya. Sebagai seller biasanya tuh kan diperlukan marketing ya, strategi marketing yang bagaimana yang menurut mereka produk kita ini bisa kejual banyak gitu dan orang-orang tuh mau gitu, mau ngorbanin apa aja demi beli produknya kita gitu. Nah, salah satunya dengan iklan bohong. Maksudnya di sini bukan bohong, ini cuma strategi aja. Kalau misalnya pembelinya lebih teliti misalnya ya, misalnya saya aja deh, saya kan suka belanja nih kadang-kadang di Shopee, di offline store atau dimanapun. Biasanya tuh saya nganalisis dulu nih, bukan nganalisis sih, mengamati gitu ya. Misalnya harga di offline store tuh berapa sih? Kalau misalnya harga di offline store-nya, officialnya tuh berapa, dan misalnya kita nggak beli barang ini di antara offline store sama official store, tapi di seller lain. Misalnya kalau misalnya misalnya Matahari, kalau di offline store-nya harga satu bajunya itu 200.000. Nah, di harga online store officialnya sama nih 200.000. Nah, sedangkan kita beli di seller lain yang misalnya kalau di Shopee itu di apa ya? Bukan di official online store-nya si Matahari, tapi harganya tuh jadi 150.000. Nah, itu kan sebenarnya lebih kita pintar-pintar kita mau gimana. Kalau misalnya kita nemu harga yang benar-benar harga pertama yang dikasih sama perusahaan gitu ya, itu kan berarti kita yang untung. Kalau misalnya kita nggak ngeh atau kurang aware sama harga-harganya tersebut, ya suka-suka kita aja. Misalnya, udah gue nggak mau capek-capek, gue mau beli aja langsung di offline store-nya. Jadi
bukan ke rugi sih. Jadi emang kalau dibilang rugi, tapi kan itu balik lagi ke individualnya masing-masing ya. Mau pakai cara yang mau gimana, kalau misalnya mau hemat macam saya, gak usah beli di online store-nya atau di official store-nya, langsung aja di seller yang lain. Gitu sih. Jadi lebih cerdik aja sih dalam memilih harga-harga yang ada gitu. Ya, Mungkin teman-teman yang lain kalau masih kurang paham boleh nambahin. Gimana Win? Ya cukup lah. Ya, cukup. Lemes. Nah, mau nyambung dong. Berarti intinya ini ya, strategi marketing ya berarti ya intinya itu. Ya. Gitu. Sudah? Jadinya itu bagian dari strategi marketingnya perusahaan tersebut, gimana caranya menjual barang sebanyak-banyaknya dengan cara yang cepat, jadi menggunakan jenis iklan tersebut gitu. Sarwin, Dar, juga Dara. Dan yang lain apakah ada pertanyaan lagi? Oke, makasih Hasna dan kawan-kawan. Gimana teman-teman? Cukup? Cukup. Nggak ada yang lagi ya? Coba diturunkan dulu ya. Yang sudah memperhatikan. Mohon maaf jika masih kurang puas dengan jawaban-jawaban kami, mohon maaf juga jika presentasinya kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tambahkan sedikit aja ya. Justru yang penting, yang daerah yang mungkin ingin menyampaikan Ini iklan korporat 2, kemarin yang 1 ya. Jadi penting di sini ditekankan bahwa yang dimaksud realitas itu kenyataannya. Jangan sampai itu ya. PHP ya. Kalian kan suka ngomong gitu kan, PHP. Jangan sampai PHP iklan itu ya. Kalau PHP nanti kredibilitas menjadi taruhan. Ya. Jadi ya jangan bilang minumlah cairan minuman energi ini maka Anda akan pulih 100%. Nggak bisa begitu, mutlak itu nggak bisa ya. Karena kondisi orang berbeda-beda. Ya, itu jelas bohong tuh. Ya. Jelas bohong. Jadi makanya di sini ada aspek etika juga sebetulnya. Ya. Tidak boleh hiperrealitas. Melebihi dari yang semestinya. Itu nggak boleh. Jadi karena nanti akan memukul sendiri akan merusak reputasi citra dari perusahaan itu sendiri. Ya. Contoh-contohnya. Jadi harus seiring sila. Kalau bisa proven, justru dicari yang proven yang bisa sesuai dengan apa yang menjadi ekspektasi yang ditawarkan itu sesuai dengan realitasnya. Nah, itu yang lebih bagus ya. Yang lebih bagus ya. Tapi mengapa iklan cenderung melebih-lebihkan itu mengapa? Mengapa iklan cenderung melebih-lebihkan? Coba dijawab. Siapa bisa? Konsumen tertarik, Pak. Ya? Tertarik. Tertarik. Supaya tertarik ya. Boleh juga ada yang lain? Yang lain? Ya, untuk izin menjawab, Pak. Ya. Pertama untuk menarik tertarik itu supaya beli dan juga sehingga target pemasarannya itu tercapai, Pak. Salah satunya lagi adalah karena dia harus berkompetisi dengan produk lain. Ya. Jadi dia cenderung untuk sebenarnya efeknya banyak juga kompetisi itu salah satunya yaitu ya. Tapi itu tadi supaya tetap ada batas ya. Oleh karena itu
ada asosiasi periklanan ya yang menegakkan etika itu sendiri. Nanti mungkin belakang kita akan singgung soal ini ya. Oleh karena itu sebagai tidak hanya itu tapi juga misleading ya, menginformasikan yang salah atau mengurangi cenderung menyembunyikan, indikasi menyembunyikan informasi sebenarnya. Umpamanya setiap produk itu mencantumkan daftar itu apa namanya, misalnya vitamin C berapa ya, apa berapa. Nah mungkin ada lemak sekian terlalu gede, nah itu dikecilkan sehingga nggak kebaca. Pakai kacamata pun nggak kebaca, ada tapi nggak bisa dibaca gitu. Nah itu juga bagian-bagian dari sebetulnya menyembunyikan informasi ya. Nah itu nanti kita tanya ke etika ya. Ya ini sudah dibahas. Jadi memang materi itu kalaupun harus diserahkan kepada Biro Iklan harus disupervisi oleh public relation ya. Sebab yang menentukan positioning ya, yang bisa memastikan memastikan sejauh mana konten itu mendukung ya, citra, reputasi perusahaan itu ya PR. Ya, jangan sampai pesan yang dikeluarkan diproduksi oleh Biro Iklan itu melenceng ya, atau bahkan berlawanan dari objektif dan target dari public relation ya. Jangan sampai itu. Oleh karena itulah alasannya mengapa harus tetap disupervisi, harus PR harus ikut serta ya, terlibat dalam penyusunan materi katakanlah periklanan ya. Briefnya dari Biro Humas disupervisi oleh Biro Humas ya. Jangan oleh Humas ya, jangan sampai itu melenceng. Saya ada sampaikan sedikit saja ya. Nah, tadi disebut beberapa media ya, tipe-tipe media. Jadi kalau koran atau cetak atau majalah ya cetak lah ya. Cetak itu repetisinya tinggi. Repetisi itu maksudnya kalau ini koran dibaca, sekarang dibaca sampai 10 menit ditutup, taruh di meja, siang nanti masih kita bisa baca lagi artikel yang sama, ya. Dan ruangannya relatif cukup ya untuk menjelaskan suatu produk katakan seperti itu ya. Oleh karena itu, cetak itu cenderung untuk informasi mendalam dari suatu katakanlah produk ya. Jadi kalau kita ingin lengkap memberikan edukasi dan informasi kepada publik targetnya ya, gitu ya. Itu kita ke cetak, ya. Publikasi itu ke cetak. Kalau radio itu selintas, dia repetisinya rendah. Habis disiarkan, udah nggak ada lagi barang itu, mungkin ada tengah malam, ya kita nggak bisa lihat gitu, ya. Kalaupun kita bisa lihat itu bukan karena kemauan dari kita, jadi kita repetisinya tetap rendah namanya ya. Sehingga tidak bisa untuk berlama-lama, durasinya juga mempengaruhi. Televisi durasinya mahal ya, mahal sekali ya. Oleh karena itu tidak bisa berlama-lama. Tapi untuk reminding, untuk awareness, misalnya ada top kopi ya, itu dikurang tiga kali itu tandanya untuk meningkatkan awareness ya. Untuk meningkatkan awareness itu biasanya di televisi, di radio. Radio mungkin bisa sedikit ke pendalaman ya, karena ada model-model talk show. Makanya televisi sekarang juga ada mix sekarang ya. Televisi juga membuat blocking time. Jadi kalau kalian lihat misalnya ada orang dagang jam itu sejam itu ya, 1 jam atau 30 menit itu blocking time ya, tapi itu mahal ya. Makanya cenderung orang memilih cetak untuk itu ya. Nah, internet itu untuk jangkauan ya, jangkauan. Tapi jangkauan internet itu luas. Kelemahannya adalah segmentasinya juga lemah. Maksudnya kita membidik ke segmen tertentu itu agak sulit ya, karena internet itu sifat replikasinya. Jadi kalau kalian punya dapat konten yang menarik, biasanya kalian sebar kemana-mana tuh, ya, ke grup ini, udah nyebar itu, masing-masing menyebarkan lagi. Nah, itu membuat siapa yang nerima itu jadi nggak jelas, ya, di internet itu ya. Tapi kalau untuk penggalangan isu, nah itu internet tempatnya. Kalau memberi orang memviralkan sesuatu memang tempatnya, ya, karena dia tinggi sifat itunya, sifat jejaringnya itu tinggi ya. Kalau iklan luar ruang ya, iklan luar ruang ya. Iklan luar ruang seperti billboard dan sebagainya biasanya menunjukkan presensi, kehadiran. Jadi kalau ada wajahnya Yasar gede sekali di perempatan pertigaan exit tol Jagorawi itu dekatnya
terminal A berarti dia caleg misalnya gitu. Caleg di daerah. Nah, itu presidensial lebih ke kehadiran ya. Dan dia membutuhkan suatu ruang tertentu yang ramai orang ya. Jadi artinya sebetulnya lebih sulit untuk mengimplementasikan iklan luar ruang seperti billboard itu agak sulit dan audiensnya juga agak sulit. Oleh karena itu sebetulnya kalau masih banyak orang pakai billboard sebetulnya juga agak dipertanyakan sebetulnya ya. Mengapa seperti itu. Jadi menurut saya agak banyak kelemahannya tapi ini saya tambahin sedikit aja. Selebihnya ini masalah teknis ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup? Udah ya? Cukup. Nanti tugasnya akan menyusul setelah ini ya. Iya, Pak. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Atur nuhun. Langsung keluar Bapak. Baru ucap salam ya. Semangat guys. Makasih guys. Semangat. Makasih ya semua, makasih.